Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Nugraha. Saya dari kelompok 3. Dan perkenalkan rekan-rekan saya juga yang bernama Desi Khairunisa, Denny Hamdani, dan Elizabeth Poppy Natalia. Di sini kami akan menjelaskan tentang kebutuhan perubahan dalam manajemen teknologi. Apa itu manajemen teknologi? Manajemen teknologi merupakan penjabaran makna yang menghubungkan teknik, ilmu pengetahuan, dan manajemen dalam menempatkan perencanaan atau planning, pengembangan dan implementasi kemampuan untuk membentuk dan menyelesaikan tujuan yang diinginkan dengan tepat dan strategis. Dalam perkembangan zaman, teknologi semakin maju dan canggih. Software yang saat ini digunakan dalam manufacturing yaitu diantaranya 1. Tren teknologi 3D printing, 2. Tren teknologi cloud, 3. Software manufaktur ERP, 4. Software manufaktur supply chain. Yang pertama, saya akan membahas tentang tren teknologi 3D printing. Proses percetakan selalu menjadi bagian dalam industri manufaktur. Teknologi 3D printing akan memudahkan Anda untuk mencetak produk karena bisa langsung menghasilkan hanya dengan menggunakan satu mesin tunggal saja. Jika biasanya percetakan membutuhkan 3 hingga 6 potongan untuk menghasilkan satu produk, dengan teknologi 3D printing, produk bisa dihasilkan dengan satu kali proses. Bahkan proses ini tidak butuh pengelasan dan proses lagi. Hebatnya, mesin 3D printing ini bisa mengurangi limbah sisa produksi. Tidak akan ada banyak limbah yang dihasilkan karena teknologi ini dibekali dengan kemampuan mendaur ulang plastik. Waktu tunggu suku cadang dan transformasi juga tidak berlangsung lama. Sangat bermanfaat untuk industri besar seperti alat kesehatan dan produsen mainan. Yang kedua yaitu tren teknologi cloud. Kini teknologi komputasi awan sudah mulai merambah ke hampir seluruh bidang industri. Semenjak revolusi industri 4.0, industri manufaktur juga menjadi salah satu yang terkena dampak. Teknologi ini merujuk pada jaringan server yang digunakan sebagai lokasi penyimpanan, proses data, dan manajemen. Manfaat menggunakan cloud dalam industri manufaktur adalah untuk membuat proses kerja semakin tangkas, aman dalam hal penyimpanan data, bahkan ketika ada bencana alam sekalipun, serta efisiensi pemindahan data. Kita tidak perlu repot memindahkan backup data ke perangkat keras penyimpanan karena dengan sistem ini semua aman terbackup secara real time. Yang ketiga yaitu software manufaktur ERP. Selain penggunaan teknologi canggih, Anda juga bisa mulai menggunakan software manufaktur ERP yang akan memudahkan serta membuat operasional kerja lebih efisien. Software ERP akan membantu Anda mengelola manajemen inventaris menjadi lebih baik lagi agar industri berjalan dengan lancar. Dengan menggunakan software ERP, industri manufaktur dapat memantau perpindahan stok barang secara menyeluruh, baik untuk perpindahan internal maupun eksternal. Software ERP juga dapat mendeteksi produk mana yang paling laku dan tidak laku di pasaran. Dengan begitu, kita tidak perlu melakukan analisis sendiri terhadap tingkat penjualan produk di pasar karena sudah dilakukan dengan ERP. Setelah mengetahui analisis penjualan produk di pasar, kita bisa melaksanakan strategi yang harus diterapkan. Yang keempat yaitu software manufaktur supply chain. Manajemen supply chain digunakan dalam industri manufaktur untuk mengatur keseluruhan alur bisnis agar bisa lebih leluasa membuat perencanaan matang. Penggunaan supply chain didasari karena pada zaman sekarang industri manufaktur tidak hanya berhubungan dengan pihak penyedia bahan baku dan konsumen saja, tetapi juga sudah mencakup publik mancanegara. Beberapa hal yang bisa dilakukan supply chain adalah perencanaan pemesanan produksi, manajemen inventaris dan logistik. Software supply chain juga memungkinkan untuk berkolaborasi dengan software lain dalam rangka meningkatkan kinerjanya. Dengan tren teknologi dan software industri manufaktur di atas, kita bisa menciptakan bisnis yang berkembang seiring dengan perubahan teknologi. Kebutuhan perubahan manajemen teknologi berikut dapat dijadikan agar bisnis yang kita bangun dapat menjadi industri manufaktur yang maju dengan perkembangan teknologi. Selanjutnya akan dibahas oleh saudari Desi Khairunisa tentang dampak positif dan negatif
dari hadirnya teknologi. Saya Desi Hoirunisa. Di sini akan menjelaskan beberapa dampak positif yang hadir dari kehidupan manusia karena adanya perubahan teknologi. Di sini ada 4 poin. Yang pertama itu ada serba mudah. Yang kedua meningkatkan geliat ekonomi. Yang ketiga semakin efisiensi dan efektif. Dan yang keempat ada meningkatkan inovasi dan daya kreativitas. Untuk poin pertama yaitu serba mudah. Kita di sini tahu semua ya karena dan kita juga merasakan dengan adanya teknologi yang semakin canggih dan semakin baik itu membuat kegiatan yang kita lakukan itu semakin mudah gitu. Dan di sini maksud dari serba mudah itu adalah ketika teknologi yang baik itu membuat segala aspek kehidupan manusia itu berubah menjadi mudah karena adanya peralatan canggih dan cepatnya tersebar informasi ke setiap manusia gitu, yang dimana menjadi kebutuhan manusia itu dimudahkan oleh teknologi tersebut. Lalu yang kedua itu ada meningkatkan geliat ekonomi. Ekonomi di kehidupan manusia itu juga sangat berpengaruh, apalagi dengan adanya teknologi yang serba cepat sehingga membuat aktivitas dan mobilitas manusia itu sendiri menjadi semakin tinggi gitu. Dan manfaat dari perubahan teknologi ini itu apa? Dengan meningkatnya hal tersebut sehingga perputaran uang dan barang pun menjadi sebanding lurus gitu dengan apa yang kita butuhkan. Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Elizabeth Poppy Natalia. Saya akan menjelaskan tentang dampak positif dari perubahan teknologi, yaitu semakin efisien dan efektif. Nah, kecepatan dan ketepatan menjadi unsur yang dihasilkan dari adanya perubahan teknologi. Proses yang menguras waktu, biaya yang cukup tinggi pun ini semakin ditinggalkan oleh manusia. Maka dari itu, teknologi terbaru akan menyediakan waktu dan biaya yang lebih sedikit bagi manusia agar menjadi semakin efektif dan efisien. Lalu ada dampak positif selanjutnya yaitu meningkatkan inovasi dan daya kreativitas. Jadi dengan adanya teknologi yang terus berkembang ini memungkinkan manusia untuk selalu berpikir kritis dan inovatif. Banyak permasalahan dan kehidupan sehari-hari yang lantas menimbulkan perkembangan teknologi ke arah selanjutnya, ke arah yang lebih baik. Selanjutnya saya akan membahas mengenai dampak negatif dari teknologi tersebut. Di antaranya adalah yang pertama itu mempengaruhi kehidupan sosial, yang kedua menciptakan ketergantungan, dan yang ketiga membatasi gerak fisik manusia. Nah, yang pertama ini mempengaruhi kehidupan sosial itu jadi perkembangan teknologi seolah mampu mengikis interaksi sosial yang terjadi antar sama manusia. Intensitas dan bentuk komunikasinya pun jadi berubah. Banyak manusia yang lantas lebih memilih untuk menghabiskan waktu dengan teknologi karena dianggap lebih menguntungkan, lebih cepat, dan juga lebih efektif. Yang kedua ini menciptakan ketergantungan. Nah, dengan adanya kemudahan yang diciptakan oleh teknologi, lantas membuat manusia menjadi ketergantungan. Akibatnya, manusia cenderung tidak dapat beraktivitas jika tidak menggunakan peralatan canggih yang mendukung. Terus yang ketiga itu membatasi gerak fisik manusia. Ketergantungan terhadap teknologi juga tidak jarang membuat manusia menjadi jauh dari aktivitas fisik. Kemudahan hidup seolah membuat manusia justru cenderung untuk memilih gaya hidup tidak sehat dengan mengandalkan berbagai teknologi untuk mendapatkan kebutuhannya. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan atau dilanjutkan oleh Denny. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Denny Hamdani dengan NIM 191151025. Saya di sini akan menjelaskan tentang kesimpulan kebutuhan perubahan dalam manusia manajemen teknologi. Teknologi merupakan salah satu karya cipta manusia yang dapat dipergunakan dalam rangka memenuhi kesejahteraan dan memberikan kemudahan.
Sebuah teknologi seharusnya dapat dipahami prosesnya dari awal hingga akhir, agar manusia bisa lebih menghargai hasil dari sebuah teknologi. Karena pada prinsipnya, hasil karya dari sebuah proses teknologi itu bebas nilai. Dari itu membuat proses dari penciptaan sebuah produk dengan suatu teknologi menjadi suatu yang mahal. Dengan adanya perubahan manajemen teknologi sesuai dengan kebutuhan para pemegang industri manufaktur, itu sangatlah membantu dalam proses dan dapat menjadi kemudahan untuk menjadikan perubahan teknologi yang semakin berkembang, agar kita juga dapat menciptakan teknologi yang lebih baik lagi dan memudahkan setiap aktivitas industri maupun aktivitas lainnya. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.